Yang terhormat selaku dosen mengampu Muhammad Rosi Ilhamsyah, saya Muhammad Nur Afdolul Mukarim, dan saya Nadia. Kami dari kelompok 6 mata kuliah kewarganegaraan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. A. Hakikat demokrasi. Definisi demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari demokrasi, dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental, sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi Sunesko pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana barat dan timur. Sementara di negara-negara demokrasi itu, pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda atau kendati sama-sama negara demokrasi. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya, tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda, atau RISE 1995 sama dengan 1. B. Sistem politik demokrasi. Ada berbagai macam bentuk demokrasi di dunia. Penjelasan sistem politik demokrasi terbagi menjadi beberapa model. Demokrasi yang tertulis dalam buku Demokrasi Pancasila karya Darmawan Harefa dan Dr. Fatholasa Hulu di antaranya. Yang pertama yaitu demokrasi klasik, yang kedua demokrasi totalitarium, yang ketiga demokrasi langsung, yang keempat demokrasi perwakilan, yang kelima demokrasi radikal, yang keenam demokrasi liberal, yang ketujuh demokrasi pluralis, yang kedelapan demokrasi deliberatif, dan yang sembilan demokrasi parlementer, yang terakhir ke-10 demokrasi Leninis. Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila. Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahnya. Indonesia menganut prinsip berikut. Yang pertama, prinsip kerakyatan. Kedua, prinsip hikmat kejaksanaan. Yang ketiga, prinsip permusyawaratan. Yang keempat, prinsip perwakilan. Nah, dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara. C. Pendidikan demokrasi. Paradigma pendidikan demokrasi secara mendasar dan normatif perangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada definisi lain yang mengatakan bahwa paradigma adalah suatu citra atau gambaran yang sangat esensial dari suatu pokok pembahasan suatu ilmu. Paradigma memberikan suatu pedoman yang digarisbawahi mengenai apa yang harus dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Dengan demikian, maka paradigma adalah ibarat sebuah menara tempat orang mengamati dunia sekeliling sehingga memperoleh wawasan yang diharapkan. Pendapat lain diperkuat oleh Thomas Kuhn.
Paradigma sebagai seperangkat keyakinan-keyakinan mendasar yang dijadikan sebagai navigasi yang memandu tindakan-tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun dalam investigasi ilmiah. Selanjutnya, ia mengartikannya sebagai A. A set of assumption, B. The belief concerning, yaitu sebuah asumsi yang dianggap benar secara given. Supaya bisa sampai pada asumsi tersebut, maka diperlukan adanya perlakuan empirik melalui pengamatan yang dapat menyimpulkan hal tersebut acceptance, assume to be true. Dengan demikian, paradigma dapat dikatakan sebagai mental window, tempat yang terdapat frame yang tidak membutuhkan pembuktian akan pembenarannya, karena masyarakat pendukung paradigma telah memiliki kepercayaan demikian. Definisi demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat. Paradigma pendidikan demokrasi secara mendasar dan normatif. Paradigma adalah sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada definisi lain yang mengatakan bahwa paradigma adalah suatu citra atau gambaran yang sangat esensial dari suatu pokok pembahasan suatu ilmu. Paradigma memberikan suatu pedoman yang digarisbawahi mengenai apa yang harus dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan, dan kaedah-kaedah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawabannya yang diperolehnya. Dengan demikian, maka paradigma adalah ibarat sebuah menara tempat orang mengamati dunia sekeliling sehingga memperoleh wawasan yang diharapkan. Analisis rasional perlu adanya reformasi pendidikan sebagaimana dikatakan oleh Dede Rosiada adalah 1. Perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus menjangkau pada seluruh aspek kehidupan. 2. Perubahan dunia yang sangat cepat dan para siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi perubahan tersebut. 3. Kemajuan teknologi dalam semua sektor industri dan layanan jasa akan kian menggeser posisi manusia. 4. Penurunan standar hidup yang terjadi di mana tenaga manusia akan digantikan oleh tenaga mesin. 5. Pemahaman doktrin agama semakin inklusif dan terbuka. 6. Peran media massa yang terus menguat dan terus mensolidasikan perubahan sosial. Kalau kita melihat dari kondisi sosial kultural negara ini, pada hakikatnya adalah sebuah kewajaran jika sebuah organisasi sosial maupun politik ada kepentingan-kepentingan yang harus diperjuangkan, dan tidak satupun organisasi sosial atau politik yang bertujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai buruk. Adapun konsep dari pendidikan multikultural yang ditawarkan Zamroni adalah sebagai berikut. Pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan harus menuju. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. Pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi atau iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Pendidikan demokrasi juga didasarkan pada kenyataan bahwa siswa tidak belajar dalam kekosongan. Budaya mereka memengaruhi mereka untuk belajar dengan cara tertentu. Untuk mewujudkan harapan-harapan di atas, langkah konkret yang harus dilakukan adalah mengemas dan mengisi kurikulum 2013.
Oke, saat durunge ditutup, kasih pantun dulu Mas, kasih paham. Cak Anam tumbas lele. Cakep. Iki lo kelompok 6 ras pele. Lo gak bahaya dah. Wis, sak akeh.